ditekankan sekali lagi bahwa sosial media itu merupakan benda yang ada dua sisi. Di satu sisi bisa memberi manfaat, tapi di sisi lain itu benar-benar bisa memberi mudarat. Yang dikhawatirkan orang yang sudah lama ngaji karena mengikuti arus sosial media yang kurang tepat, mengikuti netizen yang kurang budiman, maka seolah-olah kayak orang tidak ngaji gitu. Tidak paham apa itu salafi, tidak paham bahwa ulama-ulama kholaf itu ada yang salafi, tidak paham apa itu azwaja, tidak paham apa itu ahlus sunnah wal jamaah, tidak paham bahwa ulama muktabar, ulama salaf atau ulama salafi itu bisa berbuat salah sehingga dibela mati-matian, dibela mana yang mau dibela, disembunyikan yang memang salah, tidak mau dibahas di sosial media. Sebetulnya kalau orang bermain sosial media itu sebaiknya pro kepada kebenaran, yakni Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, kemudian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu pun secara kafah. Kalau kita bicara ijma misalnya, ijma'nya siapa nih? Ijma'nya ulama Syafi'iyah atau ijma'nya seluruh muslim di dunia, atau masih ada ikhtilaf, atau ijma'nya Muhammadiyah, atau ijma'nya Nahdlatul Ulama. Jadi ijma'nya siapa? Kalau dikatakan kias juga, kias dari siapa nih? Kias yang diterima atau kias yang tidak diterima? Kemudian siapa ulama yang mengucapkan? Sebetulnya kalau kita bicara kalam ulama itu sangat banyak sekali. Kitab ulama itu sangat banyak sekali. Kalau ada seorang penggiat YouTube yang alim, YouTuber yang alim, dia membaca kitab, ya kita terberi manfaat. Tapi di sisi lain kita juga paham bahwa ada kitab ulama lain yang menyelisihi apa yang disampaikan tersebut. Jadi ulama itu sangat banyak sekali pendapatnya, fatwanya. Bahkan ulama yang satu itu bisa berbeda dengan ulama yang lain. Bahkan satu ulama atau satu alim atau seorang alim itu, fatwanya yang dulu bisa berbeda dengan fatwa yang sekarang. Bahkan sekelas Imam Ibnu Abbas pun menghalalkan salah satu riba. Ulama madhab pun ada yang berbeda pendapat, seperti ihda'u sawab atau kirim pahala bacaan Al-Quran. Itu kan menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, itu menurut
ulama kami Imam Syafi'i tidak sampai, tetapi menurut kami sampai, kan itu kata Imam An-Nawawi. Jadi itulah pentingnya seorang muslim itu mempelajari, menerima, berlapang dada mengenai perbedaan pendapat ulama, ikhtilaf ijtihadiyah ulama. Tetapi menerima ikhtilaf ijtihadiyah ulama itu bukan berarti memaksa ulama yang satu menerima pendapat yang ulama yang lain, bukan seperti itu. Namanya berlapang dada itu ya biarkan dia dengan pendapatnya dia, kemudian orang lain dengan pendapat yang lain, kita saling beradab, saling bersopan santun, tetap bersilaturahim, begitu. Itu namanya lapang dada, menerima ikhtilaf ijtihadiyah ulama. Contoh misalnya yasinan atau tahlilan, atau di negara Malaysia itu dinamakan kenduri mayat atau kenduri arwah, atau di beberapa daerah dinamakan kenduri mayat atau kenduri arwah misalnya. Kenapa orang yang mengatakan tidak ada tuntunannya itu kemudian dicap sebagai Wahabi? Kenapa? Kenapa tidak Muhammadiyah misalnya? Atau Persis, coba ya kita cari misalnya. Persis itu fatwa Persis mengenai yasinan atau tahlilan. Fatwa mengenai yasinan dan tahlilan berbeda-beda, di mana Nahdlatul Ulama membolehkan sebagai tradisi dan pahalanya sampai, berlandaskan dalil kebolehan mengkhususkan amal soleh. Sebaliknya, Muhammadiyah memandang tahlilan dengan selamatan berkala 7 atau 40 atau 100 hari tidak ada tuntunan, dianggap sisa budaya animisme. Namun membaca tahlil itu sendiri dianjurkan menurut Muhammadiyah. Ada ini kita tinggal ketik Google aja, ada ini. Sementara itu, sebagian ulama salafi menganggapnya bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Silakan nanti diketik aja fatwa, saya ketiknya fatwa Persis mengenai yasinan dan tahlilan, tapi ini tidak ada persisnya ini. Pandangan ulama NU membolehkan tahlilan dan yasinan boleh dilakukan sebagai tradisi yang dianjurkan. Dasar hukum berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar tentang kebolehan mengkhususkan amal soleh dan pahala bacaan Al-Quran atau kalimah thayyibah bisa sampai ke mayit. Contoh dalil, ada hadits yang memerintahkan membaca yasin untuk orang yang meninggal, seperti hadits riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Daud. Bacalah atas orang-orangmu yang telah mati akan surah Yasin. Itu Nahdlatul Ulama. Sekarang pandangan ulama Muhammadiyah, tahlil atau membaca kalimah thayyibah sangat dianjurkan, bahkan dijamin surga selama disertai hati dan amal soleh. Kemudian selamatan atau tahlilan berkala dalam kurung 7 atau 40
atau 100 hari kurung tutup dengan makan bersama, tidak ada tuntunan syariat, dianggap sisa animisme atau Hindu dan mubadzir. Solusi dari pandangan ulama Muhammadiyah, takziah atau melayat sambil membawa bantuan makanan secukupnya, bukan selamatan berkala. Ini bisa dibaca. Kesimpulan, secara umum membaca tahlil, yasin, dan doa adalah ibadah. Namun cara pelaksanaannya atau waktunya atau pengumpulan massa atau format acaranya, itulah yang diperdebatkan. Ya, secara umum, diulangi ya, secara umum membaca tahlil, yasin, dan doa adalah ibadah. Namun cara pelaksanaannya, waktunya, pengumpulan massanya, format acaranya, itulah yang diperdebatkan. Apakah termasuk sunnah atau bid'ah, terutama dalam konteks tradisi selamatan kematian yang terstruktur. Nah, seperti itu, dibaca saja di Google, Gemini, ChatGPT, itu banyak. Dan jangan dipelintir. Gitu. Kalau kita mempelajari ikhtilaf ijtihadiyah itu yang betul, tidak boleh mengatakan masa membaca tahlil tidak boleh, masa membaca tahlil bid'ah, masa membaca yasin bid'ah. Bukan itu. Membaca tahlil, membaca yasin, membaca doa adalah ibadah. Namun cara pelaksanaannya, waktunya, pengumpulan masanya, format acaranya, itulah yang diperdebatkan. Itulah yang menjadi ikhtilaf ijtihadiyah. Makanya para anggota Muhammadiyah, ya, para karyawan Muhammadiyah yang hidup di tempat tinggal yang di situ Nahdlatul Ulama, dia datang tahlilan nggak masalah, yasinan nggak masalah. Jadi tahlilan itu ada surah yasinnya di dalamnya, atau kebalikannya, yasinan ada tahlilnya atau juga kalimat thayyibah. Jadi datang nggak masalah, karena beliau tahu bahwa itu ikhtilaf ijtihadiyah antara Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya ya. Tapi kalau oknum atau penggiat YouTube atau penggiat sosial media yang kurang mampu, ya akhirnya menjadi polemik gitu. Jadi tentunya kita semua kaum muslimin ya berdoa semoga diri ini dan kaum muslimin yang lain di seluruh dunia itu mempelajari, menerima, berlapang dada, bukan memaksakan ya. Jadi ulama yang satu tidak memaksakan ulama yang lain untuk merubah fatwanya bahwa tahlilan itu sunnah. Ya enggak juga. Yang namanya berbeda itu berbeda, tetap berbeda, tapi tetap bersilaturahim. Itu namanya perbedaan pendapat. Anda, para penggiat YouTube, penggiat sosial media, mau mengeluarkan semua dalil, ya, tapi ingat, akan ada orang yang tidak setuju dengan Anda. Dan itu oke-oke saja. Itulah perbedaan pendapat kaum muslimin, perbedaan pendapat ulama, ikhtilaf ijtihadiyah ulama. Itulah cara kita melatih untuk mempelajari, menerima, berlapang dada, tetap bersilaturahim, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang wow gitu ya.
dalam perbedaan pendapat para alim ulama salafi azwaja ahlus sunnah wal jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.